Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Taningsih dengan NIM 2118 119 akan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu. Soal yang pertama yaitu jelaskan 5 macam yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum tajwid ikhfa hakiki, iklab dan ikhfa safawi, serta beri 5 contoh dari masing-masing komponen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, sedangkan hakiki artinya benar. Jadi ikhfa secara bahasa yaitu menyamarkan, sedangkan ikhfa secara istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 yaitu to, so, jim, dan son, sai, sin, shin, sod, dot, ta, so, ta, to, pa, kaf, kaf. Cara membacanya yaitu dengan cara menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin dengan huruf sesudahnya dan didengungkan. Contohnya yaitu nun mati bertemu dengan huruf so, yaitu pada kata mansakulat, dan ada juga pada kata mingkabalik, yaitu menyamarkan bunyi nun sukun dengan huruf kaf, yaitu menjadi mingkabalik. Contoh yang ketiga yaitu nun mati bertemu dengan huruf fa, yaitu ampusahum. Yang keempat yaitu nun mati bertemu dengan fa juga, yaitu yumfikun, bukan yun, berarti bukan yun ya, tapi yumfikun. Ada juga pada kata nun mati bertemu dengan huruf sad, yaitu kaumang salihin. Dan yang kedua yaitu hukum tajwid tentang iklab, yaitu iklab artinya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya itu mengganti nun sukun atau tanwin tadi menjadi huruf mim dan didengungkan. Contoh katanya yaitu pada kata mim ba'di, nun mati bertemu dengan huruf ba, yaitu bukan min tapi mim ba'di. Ada juga pada kata sayyim basir, bukan sayin tapi sayyim basir. Ada juga pada kata lanasfa'am bin nasiyah. Dan juga pada kata membakhil, bukan man tapi membakhil. Dan juga pada kata wa anta hilum bihazal balad, yaitu pada kata di situ terdapat huruf tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu hilum, jadi hilum bukan hilun tapi hilum bihazal balad. Selanjutnya yaitu pada hukum bacaan ikhfa safawi, yaitu apabila ikhfa seperti telah dijelaskan tadi, ikhfa artinya samar, sedangkan safawi bibir, yaitu artinya jadi ikhfa safawi yaitu samar di bibir, yaitu apabila nun mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya itu menyamarkan bunyi mim sukun dengan huruf setelahnya dan didengungkan. Contohnya itu taramihim bihijarah, itu di sana terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, taramihim, itu. Dan ada juga pada kata alam ya'lam bi annallaha yara, yaitu pada kata ya'lam bi. Dan ada juga kuntum bihi.
Itulah jawaban soal yang nomor 1. Jawaban yang nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara mad lazim yang berada di tengah surat dengan mad lazim yang ada pada permulaan surat. Kemudian jelaskan perbedaan yang persamaan antara idgham mutamasilain dengan idgham mutanisain melalui dua masing-masing contoh. Jadi perbedaan antara mad lazim musakal harfi sama mad lazim mukakaf harfi yaitu terletak pada idghamnya saja, yang mana pada mad lazim musakal harfi yaitu tidak memakai idgham, sedangkan pada maksudnya pada mad lazim musakal harfi yaitu memakai idgham, sedangkan pada mad lazim mukakaf harfi tidak memakai idgham, yang mana pada mad lazim musakal harfi yaitu bacaannya diberatkan, sehingga kenapa diberatkan? Karena di situ ada idgham. Sedangkan pada mad lazim mukakaf harfi bacaannya diringankan karena di situ tidak ada terdapat idgham. Selanjutnya yaitu perbedaan antara idgham mutamasilain dengan idgham mutajanisain melalui dua masing-masing contoh. Yang dimaksud dengan idgham mutamasilain yaitu meleburkan dua huruf yang sama. Artinya yaitu di sana terdapat pertemuan huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Seperti huruf dal dengan dal, ba dengan ba. Contohnya yaitu pada kul dakhalu. Itu terdapat di situ terdapat huruf dal dan setelahnya juga terdapat huruf dal. Dan kedua yaitu huruf ba bertemu dengan huruf ba pada kata idrib bi asaka. Situ terdapat huruf ba sukun, setelahnya disambut dengan huruf ba juga. Dan sedangkan idgham mutajanisain yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya, seperti huruf ta dengan to, lam dengan ro, dan zal dengan so. Contohnya itu pada kata kul rabbi. Di situ terdapat huruf lam bertemu dengan huruf ra sehingga menjadi kurabbi. Dan pada kata humma taifatu istalamu menjadi isalamu. Pada awal katanya ada huruf zal bertemu dengan huruf to menjadi isalamu. Dan pada kata hammat taifatu jadi hammat taifatu. Selanjutnya itu tentang nun wasal, sattah, imalah, dan ismam. Yang dimaksud dengan nun wasal yaitu menyambung tanwin dengan huruf sukun. Contohnya bisa kita lihat di Quran surat At-Taubah ayat 24 pada kata wa amwalun di situ pada kata wa amwalun taraf tumuha. Di situ tidak ada pada kata amwalun amwalunik atara. Di situ terdapat huruf tanda nun wasal menjadi wa amwalunik. Di situ ada huruf nunnya. Dan yang kedua yaitu saktah. Saktah yaitu artinya berhenti sejenak sebelum membaca bacaan selanjutnya. Contohnya yaitu pada Quran surat Yasin ayat 52, yaitu pada kata mim marakadina na haza. Di situ terdapat hukum saktah yaitu berhenti sejenak sebelum menyambung bacaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu imalah.
imalah artinya miring atau condong. Ini maksudnya yaitu mencondongkan bunyi fathah ke arah kasrah sehingga sekitar 2/3-nya. Yaitu contohnya sendiri dapat kita lihat pada Quran surat Hud ayat 41, tepatnya pada kata majraha. Di situ terdapat tanda imalah sehingga menjadi majriha. Dan yang terakhir itu ismam. Ismam artinya monyong, yaitu mengkombinasikan harkat fathah dengan domah disertai monyong di bibir. Seperti manna. Itu tepat pada Quran surat Yusuf ayat 11. Itulah jawaban dari saya. Saya akhiri, jika ada kata yang salah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.